Ya deep talk itu bukan deep talk anjir, itu gosip, say. We can't go back. I'm watching Good Girls. Good Girls. Masih sila, say. You know, kill somebody you love. Say hi to Brazil. Hi, Brazil. Thank you. My God, what time is it in Brazil? Gosip, semuanya mintanya gosip. Ya lucu sih, Beb, pakai gosip apa ya? Ada sih gosip kemarin tapi gue lupa sih tiba-tiba. Cang. Aduh. Aduh. Gak jelas banget. Gosip Korea apa ya? Enggak, tapi yang pasti ada artis. Enggak. Aku yang approve bukan aku yang approve sih. Ini diantara kita aja ya, awas loh. Jadi pas sekarang ini kan si Ruang Guru bareng sama Treasure. Itu aku yang say oke, let's go gitu. Jadi banyak banget kayak dari YG kalau misalnya kerja sama Indonesia, AE-nya akan ngontek aku. Dan ada satu brand yang lagi ngontek salah satu artis dari YG untuk kerja sama bareng. Cuman dari segi branding kayaknya nggak gitu cocok. Jadi aku cuma bilang it's a big brand, but I don't think that it aligns with the brand. Jadi ya udah gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Nah tadi awalnya kan aku bilang it's a big brand, bisa sih, tapi kayaknya sebenarnya artis lain bisa lebih cocok or whatever. Ya asalkan mereka mau bayar. Tapi dari YG-nya kayak ya tapi kalau gitu image-nya gimana ya. Terus aku bilang image-nya sih ya terserah, gue bilang kayak gitu. Cuman gitu deh, nggak bisa reveal, Beb. Ya udah, intinya kalau jadi nanti aku kasih tahu yang mana ya, beneran ya. Kalau jadi baru aku kasih tahu. Ya kalau nggak jadi kasih tahu lah, ngapain. Soalnya ada satu brand yang aku udah bilang oke, cuma kata mereka nggak meet in the middle cara kerjasamanya. How many languages I can speak? I can actually speak 4 languages. I can speak Indonesian, English, Korean, and a little bit of Mandarin. Not really on Mandarin though. I can understand more than I can speak. Okay, so you haven't tried wine before and we're curious about their taste. Wine is like what? It's made out of grapes. Jadi kayak ini dari grape ya. Nggak, udah berhubung udah keluar juga collabnya. So like with Ruang Guru and Treasure, itu lebih yang kayak, oh Michelle, apa kabar? Kamu tau nggak sama Ruang Guru? Terus aku bilang, well, it's actually a really good platform in Indonesia. They have done like so many good things. So it's a good branding juga, dan it's a good brand. Pas aku tanya sama siapa, oh sama Treasure, oke. Itu dari tahun lalu deh ditanya. Oh my god, my favorite food. Actually my favorite food is it's really hard to choose one. But I love anything made out of egg or keran. I love soups. It's really hard to choose one. Oh my god, I want to come to Brazil. Because I think last year my friend came to Brazil and I really want to go. I think she went to Rio or something. Too, because I know you hate reading those things in overnight.
Oh yes, I saw BTS di UN. Oh my god. Aku nggak, maksudnya kalau dibilang gak ngefans ntar gue diserang gak sih? Ya aku biasa aja. I like them as a group. Tapi gak pengen fans gimana banget. But like I'm proud still. Same blood bitches. We're Asian. Why aren't you in bed? It's the finale. Why isn't she in bed? America's voting. She has school, Stan. Just one night, baby. Tiny country guy with the glasses? Oh, thank you for that. Oh, yeah. Oh, my God. You should see this old geezer rhyme. Woman! Bed. Yes, of course. I will make content. Cooking for my husband again. What the hell's gotten into you? Cara healing yang paling aku suka itu lebih ke just don't open my phone, You know, she finished turn up your music, the dramas that you love, and just enjoy every second of the moment that you are at or in. Yeah, she did it. Squid Game udah, kamu lihat aja instastory aku udah sempet what do you call it? Oh, ini juga 3D. Ini sebenarnya filter aku sih. Ya, udah aku review. When? a while back. And you're just cool? Thank you, Malu. No, I'm not cool. You're not cool. You know what I am? I'm relieved. The stand No, up late no. with the cream cheese? I think she was too guilty. Well, I love true crime. So basically, right now in the US, lagi gila banget sama kasusnya Gabby Petito. Dia baru di-declare hilang atau missing itu kayak sekitar berarti last month ya atau berapa minggu yang lalu sama pacarnya. Dan barusan banget yang update terakhir itu udah ketahuan kalau ada satu orang yang sempat telepon 911 di US dan di play recordingnya itu beneran ada katanya couple di depan salah satu diner di tempat camping, cowoknya gebukin ceweknya, tamparin ceweknya, abis itu mereka masuk ke mobil dan jalan. Jadi ada orang teleponin ada mama bilang kayak ada domestic violence, tolong nggak tolong dicek gitu loh. Karena di sana lumayan, di sini kan jarang banget yang nelpon polisi, tapi kalau di sana kan lumayan sering gitu loh nelpon polisi. Kalau misalkan ada yang aneh pasti telepon just in case gitu kan. Tapi lucunya juga, so like weeks before, one day, the day after kejadian yang ada laporan tampar-tamparan itu, salah satu yang kerja di restoran itu meninggal sama newlywed, kayak sama-sama lesbian couple, tapi dua-duanya meninggal. Terus kayak aneh banget sampai orang-orang pada bilang apa jangan-jangan si orang yang namparin pacarnya, fiancenya ini tuh yang bunuh si orang di diner ini. Karena pas ketemu yang cewek dua ini, one of them is partially clothed, dalam artian berarti bajunya udah gak lengkap dan ada gunshot wounds, berarti ditembak. Tapi ceritanya mereka tuh lumayan ketimpa sama si Gabby Petito ini, karena si Gabby Petito ini adalah seorang influencer. She's really young, she's 22, fiancenya si Brian ini, oh my god, tapi kamu udah punya Amel aja deh, oh my god, serem banget. Terus kayak ketahuan ada ketemu bodinya gitu, dan kayak palsu. Jadi si cowoknya ini kemungkinan besar ya, dari yang aku udah telaah karena kan dia masih statusnya point of interest, bukan tersangka. Karena bukan tersangka kita nggak bisa bilang dia yang salah. Cuman dari storynya aku nganggep kayaknya si cowoknya ini tuh, I think he killed. So, antara lucu. Before that, lucunya lagi, si cowoknya sama ceweknya sempat sekali ditangkap sama polisi di highway karena mereka ceritanya lagi road trip gitu kan, karena mobilnya kok goyang-goyang. Jadi pas ditangkap ada body cam dari polisinya, itu juga udah muncul di YouTube, pasti kalian bakal ketemu. Itu dibilangnya si cowoknya punya OCD, cewek punya OCD. Jadi karena dua-duanya OCD parah, jadi akhirnya mereka berantem. Makanya pas lagi berantem itu katanya si cewek lagi gambar-gambarin si cowok. Jadi mobilnya kayak kanan kiri. Itu kejadian sebelum si cewek ini benar-benar hilang. Cuman hebatnya tuh kayak di TikTok dan di Twitter, kayak pas case-nya cewek ini bener-bener hilang karena
pas family ceweknya nyariin kemana anaknya, karena kan perginya sama fiance gitu kan, terus fiancenya pergi barengan road trip, pulang ke rumah sendiri, terus tiba-tiba hire lawyer, tiba-tiba hire pengacara aneh, dan sekarang missing, hilang, gak tau kemana. So it's really weird. Well, that's, I don't know. Tapi kan sekarang kan ceweknya hilang, dan ceweknya yang kayaknya sih beneran itu si Gaby yang udah mati. Lagi diotopsi kan sekarang. Dan si polisi tuh udah, aku bingung lagi ceritainnya by timeline atau gimana ya. Oke, intinya si cewek ini tuh masih beberapa kali tetap ngupload kayak IG story atau posting segala macam. Cuman lucunya postingannya dia tiba-tiba tuh kayak diambil dari instastory dia beberapa hari atau minggu yang lalu. Karena mereka road trip kan lama kan, dari New York sampai ke Wyoming and whatever. So lucunya juga beberapa post tuh ada yang diedit lah segala macam. Jadi kemungkinan besar actually Gaby udah mati jauh sebelum dia di-declare missing. Ngerti gak sih? Dan si cowoknya ini sempet ada flight dari Florida terbang ke mana gitu, nggak ada alasan sendiri, ceweknya nggak ada. Jadi kemungkinan besar pas itu ceweknya udah mati. Terus mungkin banget parentsnya ngumpetin dia di rumah, atau mungkin parentsnya nggak tahu kalau dia bunuh fiancenya. Berapa hari, tapi kan sekarang barusan banget sekarang, mungkin beberapa jam yang lalu FBI udah masuk ke rumahnya parentsnya si namanya Brian yang udah went missing. Dari awalnya dia bilang kayak enggak kok gini, terus tiba-tiba dia hilang, gak tau kemana, tiba-tiba sekarang bener-bener missing person. Terus bener-bener kalau misalkan gini, di US bedanya kalau misalkan kamu mau masuk ke rumah orang, itu kamu harus lapor ke mana dulu. Kayak Korea lah, search warrant tuh nggak bisa langsung dapet. Kalau di Indonesia kan di sini, lu nggak punya surat aja bisa langsung tiba-tiba gerbak rumah orang. Itu kalau di luar negeri tuh nggak bisa. Kamu harus ke court, kemana, baru bisa tuh kamu dapetin warrant buat masuk. Terus kayak sekarang ini si polisinya tuh lagi pada masuk di dalam rumahnya si Brian ini, yang cowok yang lagi hilang ini. Iya. Nggak, tapi ini bener-bener kayak si Netflix punya drama yang Don't Fuck With Cats itu loh. Literally semua banyak banget yang kayak I think true crime lovers or whatever like collect evidence from people. Jadi dari screenshot, karena emang beneran ada youtuber kecil di US yang emang lagi jalan tiba-tiba bener-bener capture. Kalau di Korea kan kamu tau kan ada namanya kayak black box buat mobil. Mereka punya, jadi dari car camera-nya itu ketangkap beneran ada si van-nya itu. Dan ada yang bilang, van-nya pasti palsu lah, lu mah ikut-ikutan aja takut buat apa segala macam. Tapi ternyata dari van-nya itu persis sama story-nya yang pernah diupload sama si Gaby, ada kayak topi di depannya. Dan emang pas lagi di dashboard itu, di mobil punya kamera itu beneran ada si topi itu. Jadi beneran emang si van itu yang ketangkep di kamera, karena emang mereka lagi ceritanya camping or like road trip in the same area. Tapi yang banyak polisi bingung itu dalam waktu I think seminggu atau sebulan aku lupa, di daerah situ di campsite itu emang udah ada 3 orang yang missing. I think 5 ya totalnya berarti, including sama si lesbian couple yang dua-duanya mati. Gaby Pepito by the way, itu lagi trending banget kok di Twitter luar sih, aku nggak tahu di Twitter Indonesia. Tapi ya, jadi dari dashboardnya itu kelihatan, jadi udah bener. Terus barusan juga belum lama tiba-tiba ada TikToker yang bilang dia lagi road trip dan dia bilang dia pick up si Brian ini, si cowok ini. Katanya kemarin tuh 2 hari lalu, aku lupa, maaf banget aku udah tipis jadi kayak nggak bisa inget detailnya. Dia cowok ini tiba-tiba hiking sendiri. Aku bingungnya tuh gini, jadi dia kan sebenarnya tersangka di polisi, tapi tiba dicurigai sama polisi. Dan dia pas lagi nginep di rumah emaknya, dikasih keluar gitu, katanya dia bilang dia mau hiking sendiri, karena emang dia travel blogger sih.
dikasih hiking sendiri keluar, tapi itu belum pulang lagi sampai sekarang, makanya di declare missing gitu. Terus katanya emang ada satu tiktoker yang dia bilang dia pick up satu cowok on the road gitu pas mereka lagi camping, bukan camping, lagi road trip gitu. Dan menurut dia emang itu si cowok ini, si Brian ini gitu. Udah masuk Indo ya? Oh my god. It is unsolved, but like I think bodinya si Gabby itu lagi di autopsi kan, jadi bakal kelihatan kira-kira dia matinya kenapa. Oh my god, tapi sad banget sih. Karena gini, jadi family ini kan udah fiancé hitungnya, bukan pacaran lagi kan, udah tunangan kan. Jadi dari pihak ceweknya pas tahu si Gabby udah hilang, udah ngomong ke pihak cowoknya, tolong dong lu bantu investigasi, lu tanyain ke anak lo, bantuin kita, anak cewek kita hilang, nggak tahu kemana segala macam. Nggak dibantuin anjing, malah mereka hire lawyer. Kayak what the fuck, aneh banget. Iya, ini tipe-tipe kayak relationship yang toxic gitu loh. Banyak yang kayak notice juga postingannya si Gabby beberapa minggu terakhir itu tuh wordingnya tuh beda banget dan nggak ada foto baru. Jadi kayak scared banget. Cowoknya sociopath atau apa lagi, gila banget. Dan ada yang bilang takutnya si cowok tuh bunuh diri gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin bunuh diri sih, my opinionnya. It's either he's a psychopath atau sociopath or a psychopath. It's either that. Atau jangan-jangan, makanya banyak banget spekulasi dia yang bunuh si Crystal sama si Kylan ini, cewek yang punya diner itu, di tempat di mana di depannya diner ini mereka berdua berantem. Iyalah, itu keluarga si cowok juga harusnya kena sih. Gini, kena nggak tahu, karena you will never know, karena sekarang ini belum kejadian, maksudnya belum ketahuan beneran dia beneran yang bunuh atau enggak, atau apa kejadiannya kita belum tahu. There's always a benefit of the doubt gitulah. Cuman maksudnya mungkin parentsnya beneran nggak tahu, jadi ngumpetin aja, atau mungkin ya parentsnya tahu dan ngumpetin anaknya. I think ya kabur sih. Yeah, you would never know kayak what happened in people's life. Serem banget emang. Tapi FBI no play ya. Berarti semenjak ini mereka udah kumpulin so many details segala macam. Tapi emang kayak banyak ketolong sama warga internet juga sih. Oh my god, Autumn Atlas, thank you so much. I was so small back in high school. Haji X Angga, ucapin dong sayang, lagi ulang tahun. Happy birthday sayang. Yes, ya sebenarnya ini bukan natural face, tapi kayak bingung mana pas lagi mau upload namanya apa sih. Gitu. Aku mau pakai filter jahat itu mana sih? Ngantuk, say. Gak bisa milih ya? Ini kayak sabda saja deh. Iya tapi serem banget gak sih, Beb? Gini deh, kayak kalau misalnya nih ya, kalian tiba-tiba gak sengaja deh, aku gak bilang kalian tuh sengaja ngebunuh pasangan kalian, what would you do? Kamu bakalan beneran itu luka rokok aku nota anjing banget sih. Maksudnya kalau misalnya kalian gak sengaja bunuh orang, kalian akan ke polisi bilang kalian bunuh orang, atau kalian bakal umpetin? What do you think? Hai Malu. I think I would yeah, I love K-pop dance.
kayak covers gitu, dance covers. Sorry, I'm tipsy. No, I would really love to know your opinions about this. Nggak, kalau misalnya kalian nggak sengaja bunuh orang, apakah kalian akan ngaku ke polisi kalau kalian bunuh orang, langsung bawa mayatnya, atau kalian umpetin terus kayak ya udah make an alibi? Karena tuh be honest, di Indonesia tuh semuanya masih jago banget sih orang Indonesia untuk kayak menyergap orang-orang. Cuman I think if you're smart, just by a little bit, nggak usah by much, it's really easy to cover so many crimes here. Ya kan? Baik yang bilang, ada yang kayak, oh mau ngaku, ada yang bilang kabur. Oh my god, so dark. Tapi beneran, maksudnya gini loh. Ya bisa aja sih, nggak pernah tahu ya. Cuman serem juga. Kayak kalau gue jadi gue nggak bakal ngaku sih. Sorry itu saya bukannya gue pernah bunuh orang, cuman kayak I think I would just work my brain out of it. Kayak gimana caranya deh gue dispose the body. Ya, tapi gini, again beda lagi. Mungkin kalau misalkan body yang nggak sengaja aku bunuh itu adalah orang yang aku nggak kenal, for sure aku nggak bakal ngaku. Tapi kalau orang yang aku kenal, aku bakal bingung juga sih. Iya kan? To be honest, human itu secara nggak langsung punya yang namanya kayak survival instinct, and that actually kayak bikin kamu tuh jadi kadang-kadang ngelakuin hal-hal yang why did I do it gitu. So many things happen because of that. Karena emang human tuh punya survival instinct, especially if you have nothing to lose. Itu lebih crazy lagi. Makanya kayak even my dad selalu bilang kayak kalau bisa tuh ya udahlah sama orang jangan sampai nyakitin gimana banget, karena some people kalau emang mereka beneran nothing to lose, mereka gak peduli dude. Kalau misalkan lu nyakitin hati mereka, bisa banget mereka nyakitin lu sampai segimana. Mereka gak peduli mereka mau masuk penjara kek, mereka mati kek, gak peduli gitu. And that's why so many like crazy stories kalau misalkan kalian dibacain kayak berita-berita yang aneh, buat kita tuh emang aneh. Karena kayak anjing, masa sih lu bunuh orang cuma gara-gara ditolak? Masa sih lu bunuh orang cuma gara-gara dia berisik gitu, nyanyi-nyanyi gitu tetangga? Beneran ada beb, karena apa? Dia udah sebel, hidup dia juga moyong, nothing to lose. Dia masuk penjara mending kali dapet makanan. Kalau misalkan di luar makan mesti nyari gitu. Jangan bunuh diri juga, saya serem banget. Okay, let's see. Few requests. I'm gonna open some requests. No boys, sorry. Karena aku berapa kali coba buka live terus tiba-tiba keluar titit. Jadi kayak sorry, no boys. Girls only. Yes, aku belum istirahat karena aku masih nungguin my husband pulang. Tadi dia lagi party sama temennya. Bukan party sih, di rumah temennya. Yes, Herbana. I love Herbana.
wine yang enak lumayan ini oke kok, Vitral. Ini kemarin tapi aku nyari di Red and White udah habis mulu, jadi aku selalu nyari di supplier aku. Karena harganya kayak 300 ribuan per botol. But maybe I think kalau di luar tuh sekitar 100 ribuan, 70 ribu per botol. Dan dia udah ada Best Buy juga. Ini lumayan tinggi, dan gak gitu mahal. Any questions you guys? Cispil kenapa Lisa gak bagus solo promotingnya? Tuh beres aku gak ngikutin mah banget. Ntar aku coba tanya deh. Oh my god, okay. Any questions yang make sense? Nama wine-nya aku tulis ya. Aduh, salah tulis lagi. Carmenere. Aku udah sering banget kasih tau ini, aku belajar bahasa Korea, nggak belajar aku tidak lancar kurang lebih setahunan. I miss Yura and Ria too. Kenapa suami mutual friends aja. My thoughts on donor sperma, ya why not? I mean, kalau emang itu bisa ngebantu orang-orang yang emang pengen punya anak tapi belum bisa married, why not? You know, it's choice. I'm in no place to say kayak lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. If they choose to like donate their sperms, it's fine. And if somebody wants to go to a sperm bank and get them injected, it's fine. Halusin bordernya udah dong. Mau Pocky, ya itu iseng aja sih tadi, mikir banyak banget sih tadi, udah ada beberapa ide brand gitu, terus akhirnya go with Momo Pocky aja gitu. Squid Game 1 out of 5 is 4. Almost perfect. It's just too long. Dramanya kebanyakan. But I like it. Maldi bersulang. Udah dong, Squid Game. Alice in Borderland or like Squid Game. It is a totally different story. Yang satu kan mau nggak mau kamu harus main, yang satu kan kamu pilih. So it's different story. Ya different background lah, nggak bisa pilih. Thank you yang udah pesan Momo Pocky. I love you guys. Hopefully Tangerang bisa. Si banyak banget anjing-anjing kayak Putra Gans gitu loh. Si goblok. Blok. Sedih banget ya. Oke, buat kamu Putra, mikir ya, kamu tuh keluar dari vagina mama kamu. Kamu suruh coba mama kamu sekarang, mami teteh keluarin dong. Gue tantang. Yuk buruan. Suruh nyokap lo buka tetenya di depan publik, post di sosial media. Gimana? Kalau lo berani ngomong gitu ke nyokap lo, gue keluarin teteh gue, anjing. Sumpah. Cowok kayak gini tuh ya gak bisa dimaafin sih. Maksudnya kayak didiemin tuh jadi kayak makin senang aja gitu loh mereka. Apa? Gue yaudah gak usah blok deh. Mau blok anjing. Bikin sebel. Kayak sorry tuh saya, gue punya memek gitu ya. Lu keluar dari memek mak lo gitu. Hormatin cewek-cewek. Gak ada mak lo mati anjing. Tolong.
Nggak bisa lahir lo ke dunia ini, nggak bisa napas. Nggak jadi gue blok nggak apa. Silakan lihat aja gue punya story mau segala macam ya. Saya anak kejidat. Ya, tolong ya. So asik anjing, sumpah. Sumpah ya, sorry banget tuh say. Aku bakalan screenshot dan aku laporin ke polisi besok. Bentar ya, maaf banget nih. Nggak mau, apaan? Bercanda. Udah, aman? Oke, aman. Hah, masih hilang? Ini? Udah, oke. Enggak, tapi sumpah maksudnya gini loh, maksudnya in my life ya, oke. Ini berhubung last drops of my wine. I'm gonna be a bit emotional. Nggak. Tapi aku tuh emang sexual assault survivor. I will call myself survivor ya. My first time ever itu emang aku direbut lah intinya ya. I didn't consent. Aku nggak even tahu, aku even nggak sadar, nggak even inget gimana pertama kali aku lakuinnya karena my ex boyfriend just did it when I was unconscious. Ya salah aku mungkin ada juga, nggak salah aku sih. Aku udah bilang ke dia aku masih virgin tapi dia masih, ternyata pas aku mabok dia gitu. So now yeah, past that. Masih ada beberapa kayak say pelecehan seksual yang aku udah pernah rasain. Jadi aku nggak bisa anggap remeh. Sorry banget. Sorry banget nih ya. Nggak bisa ke-trigger sayang, maaf banget ya. Jadi dan ini aku nggak, sumpah kayak kok cari di manapun nggak bakal ketemu sih karena aku still dulu pas masih younger juga masih kayak mikirin my parents gitu, nggak mungkin gue cerita tanpa persetujuan mereka. Sekarang udah nikah, it's my life, I can say this gitu. Waktu itu aku umur 21 by the way. Yeah, so jadi kalau buat orang-orang kayak tadi aku nggak ada, sorry banget nih, kayak lu mau ngomong apa anjing gitu. Gue bisa loh ngomong kata kasar kalau lu mau gitu. Sorry to say. Rasanya nanti kalau punya anak cewek bego dihadapin sama cowok kayak lu anjing. Semoga lu gak punya anak sih. Sorry banget tuh say. Semoga lu gak punya anak ya. Mana gue dibilang so anjing lagi. So anjing, so asik katanya. Sorry tuh say bu. Lu kebayang aja, lu punya anak cewek digituin sama laki, lu nggak marah nggak gitu. Gak ngerti sih. Kasar nggak kasar, kok tetap cantik kok bebe gitu. Please nanti kasih aku DM ya, abis kelar aku live lah, kasih aku DM-nya.
Nggak, tapi lucu sih, maksudnya gini, I think we live in a world, emang setiap negara tuh beda in a way. Maksudnya kayak, say, for me now, actually, mungkin the first time will still important. Kalau misalnya gue punya anak cewek ya, gue bakal tetap bilang, the first time ever you have sex, itu bakal tetap important. Cuman, I wouldn't value kayak virginity as as your self value. Maksudnya kayak gue nggak bakal aku mungkin bakal, kalau misalnya aku punya anak cewek nih ya, bakal ngomongnya ya kalau kamu mau lakuin, make sure that you do it safe first, karena kadang-kadang anak itu kalau misalkan makin dilarang makin pengen ya kan. Jadi pasti aku bakal bilang, mau boleh nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu konsekuensinya gitu. Aku nggak bakal ngelarang atau gimana, tapi aku bakal kasih tahu konsekuensinya. Aku bakal kasih tahu kalau misalkan salah tuh bagaimana. You're an adult. Aku bakal bilang kamu udah cukup dewasa untuk tahu dan bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Dan harus tahu yang namanya consent. Jangan mau cuma karena paksaan dari kayak peer pressure gitu, jangan mau. Kalau emang mau ya udah gitu. Tapi jangan karena kepaksa dan ya udah gitu. Gimana? Ya. Ya tapi kalau dulu kan aku emang bener-bener menghargain banget my virginity gitu kan. Jadi pas dirampas gitu aja, aku nangis 2 hari, sumpah. Tapi ya udah, besok I bounce back. I know that ya yang pertama kali nggak bakal balik ya bun. Ya udah, habis itu gimana? Maksudnya gini, kadang-kadang emang susah banget. Oh my god, ini ada pasalnya lagi, aku mau screenshot. Pasal 27 ayat 4 UU ITE. Oke. Wow. Thank you. Oh, by the way, when it happened, my mom nggak langsung tahu. My mom taunya beberapa tahun kemudian kok. I think nggak beberapa tahun, 2 years, 3 years later. Kayaknya yang tahun duluan my brother, itu juga berapa tahun kemudian. Karena kayak my family tuh sayang banget sama aku nggak mau kayak ngancurin mereka punya kayak view about me or like kayak worry about me. Jadi aku tahan sendiri dulu gitu. Nangis 2 hari, terus kayak sampai bener-bener bounce back. Aku lupa gimana, cuman kayak akhirnya mikir ya nggak bakal balik bun, lu nggak bisa muter waktu gitu kan. It's just like how you bounce back. Terus kayak ya udah, in the future lu harus tetap jalan. Ya be smarter aja gitu. Ya. To be honest, I didn't even know that my hitungannya rape ya. Berarti my ex-boyfriend raped me. Itu aku nggak sadar itu rape sampai berapa? I think 2 tahun kemudian aku belajar soal consent. Ini sedihnya kayaknya di Indonesia deh. Di Indonesia tuh kayak even underage wedding masih boleh, kayak masih so many kayak fucked up things gini. Jadi ada teman aku, dia koas di salah satu kota kecil di daerah Jawa Barat lah. Walaupun dia perempuan juga, dia sering banget ketemu sama kasus-kasus kayak tiba-tiba ada anak cewek masih belasan, masih kayak teenagers, habis diperkosa. Terus orang tuanya datang bawa pulang aja gitu, bilang nggak usah, nggak apa-apa, ini emang harusnya gitu. Gue pas denger itu anjir, dalam keadaan aku udah pernah di rape ya, kayak segede ini, kayak jari gue tuh pengen kayak what the fuck, kenapa gitu. Jadi awalnya teman aku pun kayak mikir, hah apaan sih, enggak ini tuh harus di treat, dia udah lagi trauma gitu maksudnya. Jadi kebetulan di daerah dusun itu atau desa itu ada kepercayaan kalau misalkan anak ceweknya mau sukses itu harus tidur sama salah satu ustadz atau ulama di kayak di atas gunung gitu. Jadi emang sengaja dikirim, kayak goblok anjing. Aku denger itu kayak aku nangis. Aku pas denger cerita itu dari teman aku nangis.
Terus temen aku nanya, temen gitu, kayak temen aku nanya kenapa kamu nangis, karena waktu itu temen aku belum tahu, ya traumanya ke trigger gitu kan. Maaf banget nangis, please jangan direcord, kalian doang yang tahu. Sumpah ini pertama kali aku cerita, awas anjir jangan. Ya gitu intinya, kayak ke trigger banget. Goblok nangis malam-malam. Goblok nangis malam-malam sumpah. Ya tapi maksudnya temen aku tuh bilang, jadi awalnya tuh dia juga bener-bener takut kayak nggak kasih anak-anaknya pulang gitu. Cuman ya gimana, orang tuanya bilang kayak udah pulang aja nggak usah diobatin. Terus gimana, akhirnya udah dia mati rasa kayak, karena ujungnya kalau dia yang fight dia kalah gitu loh gitu. Sedih banget, masih banyak yang kayak gitu. Makanya sekarang ini kayak berapa kali kan aku juga selalu kerjasama sama beberapa charity place itu yang buat bantuin kayak child trafficking, yang buat cewek-cewek especially. Dan kalau my experience mah nothing dibandingin orang lain. Kayak ada juga pas aku lagi kerja sama rumah Faye, jadi ada namanya rumah Faye tulisannya ya, yang benar-benar pencetusnya juga waktu itu masih muda banget, udah sampai masuk UNICEF dan lain-lain. Jadi organisasinya tuh ngebantuin anak-anak cewek yang dijual sama keluarganya, atau mungkin diculik terus kayak disuruh jadi prostitute gitu lah, padahal mereka masih di bawah umur gitu. Jadi di rescue sama timnya rumah Faye, dikasih ke pendidikan, di terapi, dikasih kayak psychological things, atau kayak psikiater, psikologis, semuanya pergi, dibekalin sama banyak kayak ilmu biar mereka bisa kerja gitu maksudnya. Ya aku udah kerja berapa kali sama mereka, tapi kayak ada beberapa banget kayak cerita kalau aku denger tuh kayak sampai bentar dulu, boleh gak sih? Gak boleh, jangan lanjutin dulu. Jadi ada cerita di mana yang terakhir aku mungkin waktu itu pas aku masih ini sih, yang di rescue itu di salah satu kota kecil, aku gak bakal sebut daerah ya, sorry banget aku gak bakal sebut daerah. Berescue karena ini cewek itu dihamilin sama omnya sendiri. Jadi misalkan ada satu cowok nih, dia hamilin keponakannya 2, dia hamilin anaknya juga. Terus anaknya tuh karena kan namanya incest ya itu kan, jadi kayak agak cacat gitu. Dan ujungnya direscue semua sama rumah Faye karena masih tetap dipakai gitu sama si omnya ini, sama bapaknya juga. Jadi kayak dia, gimana sih lu ngehamilin anak lu sendiri, lu mau ngehamilin keponakan lo gitu. Kayak ya akhirnya direscue sama si rumah Faye ini juga. Tapi sedih gitu, anaknya kelihatan cacat sih, karena dari walaupun masih bayi tapi kelihatan gitu. Jadi kayak so fucked up. To be honest ya, kalau misalkan ada satu department atau nggak satu polisi punya satu department buat khusus untuk itu, banyak banget sih yang bisa ditangkap. Jujur, tolong. Kasihan. Gak everyone again, ya gak everyone kayak gitu. Cuman mungkin emang edukasinya rendah, atau mungkin nggak tahu cultural mereka gimana, apa mereka gitu, anjing aja sih ya. Makanya takut banget sebenarnya punya anak cewek juga ya.
Dan lagian kenapa ya di Indonesia tuh semuanya serba di lebih apa ya, SpongeBob aja disensor anjing, padahal orang KPI kayak gitu ada beberapa membernya. Zaman dulu Dono Kasino Indro tuh kayak I think ya kalau misalkan jalan gitu terus sexual harassment nggak bakal parah. Coy ya, kamu lihat dong zaman dulu lukisan cewek-cewek juga topless aja gitu, paling pakai sarung doang segala macam, nggak ada yang aneh-aneh. It's normal. Nggak make sense aja sih. Yes, ya cowok pun bisa di sexual abuse dan di grooming. Oh no. Oh no. Yeah. Oh ya, tapi deep sih. Deep shit. Anaknya teman aku sama omnya sendiri. So sorry. Ini yang ngomong air matanya masih aman tuh maksudnya apa ya? That's fine. Well, human. They make mistakes. Okay, let's talk about something different. Temen aku juga om kandungnya abuse, sekarang dia jadi om. Oke, aku mau tanya dulu nih, majority yang sekarang lagi nonton, are you guys okay with homosexuality? Yeah, I'm okay too. Like, you are born like that, bitches. Gitu. Oh, so glad. Yes, love is love, so why not? Oh my god, I'm gonna use that. Thank you, Angeline. Wait, Angeline Tanya. Yes. Okay, for me juga, I'm really okay with that, cause like some of family juga adalah yang emang homosexual, and it's not a really bad thing. Oh my god, it's so much fun. Terus as long as kayak kamu nggak maksa orang atau kayak mau coba belokin orang, it's fine. To be honest, gay friends are the best. Kayak mereka tuh bener-bener jujur banget pasti sama kamu, terus kayak can like actually support you and give you all the thing that you needs. Sumpah di GMMTV aku penasaran sih berapa yang gay. I think kayaknya Wintawin tuh harusnya gay. Bright sih kayaknya enggak, tapi nggak tahu. Terus lama nggak merugikan orang lain. Tapi sebenarnya asalkan dia ya udah, kalau emang nggak bukan di circle hidup lu, nggak perlu pusingin, gak sih anjing?
lucu. Oh, yang banyak lesbian di mana? Karena kalau buat aku gini loh, kalau misalkan manusia itu punya spektrum hidup, ini misalnya gay, ini lesbi, ini straight gitu ya. Ada frekuensi kan di tengah-tengah. Ada orang yang bener-bener di tengah banget, straight banget itu ada. Ada yang mungkin hidupnya mungkin bisa jadi gay tapi cuma 10%. Jadi lesbian cuma 20% dan sebegitu etc. Sampai yang bener-bener gay banget dan lesbian banget. Jadi makanya ada namanya bisex juga. Itu juga di tengah-tengah. Ya spektrumnya beda aja bun, gimana? Namanya hasrat siapa yang bisa kontrol sayang? Hasrat ya maybe ada bilang katanya DNA bisa, tapi kayak kalau bisexual berarti ya 3/4 lesbian, 3/4 straight, 3/4 gay. Cowok kalau married sama yang homo masih married sama cewek banyak lah, yang artis juga banyak, gimana? Oke, pedofilia, no. I don't support that. Oke, tapi maybe pedofilia tuh lebih. Tapi nggak tahu sih, kayak aku nggak bisa ngertiin sih. Pedofilia berarti kan sebenarnya itu kamu suka sama anak-anak di bawah umur. Di bawah umur tuh beneran yang kayak 13, 12 tahun gitu. No matter how old your age is. Tapi for me buat cowok-cowok yang kayak umur 70-an terus tiba-tiba suka sama cewek 20-an aja tuh kayak aneh gitu. Gak tahu sih. But I'm really against pedophilia. Sorry, it's out of the box. It's just like no, it's strict now. Ada bun yang support pedo, gue bingung banget. Atau mungkin mereka nggak ngerti apa arti pedo sesungguhnya ya. Ada yang bilang kan cuma kayak oh beda 20 tahun, oh pedofil lo, kayak ya nggak juga sih. Kalau lu umur 50 suka umur 30 ya still normal gitu loh. Cuma kalau misalkan lu umur 30 suka anak umur 10 ya itu pedofil anjing. No, pedofilia itu sama anak-anak di bawah umur, literally kayak anak-anak gitu loh. Kayak anjing, takut banget, takut, nggak mau, jangan please. No, amit, anak gue nggak boleh kena, amit, pedo. Oh my god, fetish bukan crime, gue gampar sih. It's an illness, tapi kalau illness nggak bisa Tapi emang ada yang kayak hitungannya karena emang mereka terangsangnya sama anak itu, jadi dibilangnya mental health. Tapi enggak sih anjing, nggak bisa. So many good comments. Aku baca dulu. Salah bergembok, sebel banget. Ya kalau pacaran terus beda banyak tahun, I don't know. Yang lebih tua pasti senang aja sih kalau misalkan pacaran sama yang lebih muda. Mau cewek kayak mau cowok pasti suka-suka aja. Ya kan, daun muda ya kata mereka. Asalkan sama-sama consent, I think it's fine. Tapi kalau misalkan sama yang di bawah umur belasan, at least yang masih SMP gitu, even SMA,
Enggak sih. Nggak, tapi emang kalau pedofilia tuh emang secara harafiah sukanya sama anak-anak umur belasan sih, atau even younger. Makanya ada so many like sick things about kayak kakek-kakek. Apa kemarin ada beritanya tuh anjing. Aku udah kayak mau marah bang. Sumpah ada tuh berita, sumpah aku kayak pengen kayak give so many facts. Salah satu lumayan kakek-kakek sih, umur 60-an atau hampir 70, dia hamilin cucunya ya, kalau nggak salah. Sumpah aku please, kalau misalnya kalian tahu soal beritanya kasih tahu di sini. Umur belasan. Terus alasannya kenapa dia gitu, katanya beberapa ulama bilang it's okay. I think the reason why aku juga makin jauh, bukannya sorry to say, bukan ya, sorry to me lah. Kenapa aku makin jauh sama Tuhan, kayak Tuhan, are you doing your things right? Kayak the world is like in so much shit and you don't say anything about it, you don't do anything about it. Kayak hidup tuh makin lama makin anjing loh. Kayak lu ngarepin siapa anjing gitu. Ya nggak, bukan bilang Tuhan anjing ya, cuman God, I still pray, but like the world is so much worse than maksudnya dunia tuh jauh lebih jelek daripada waktu aku masih hidup beberapa belas tahun yang lalu gitu loh. Terus gue ngebayangin beberapa tahun lagi nanti anakku, kalau aku punya anak pun living in this world, gimana anjir, takut. Iya. Iya lagi diperkosa anjir, serem banget. Dan aku beneran baca ada salah satu artikel bilang kayak, tapi di apa namanya, dibilang oke sama ulamanya. Ya, I'm not drunk, I'm tipsy. Kalau drunk gue udah muntah-muntah anjir. Enggak, tapi kayak lebih ke apa ya? I think even people in like kids in elementary school, even dari kindergarten, harus ada small sex education. Lebih kayak mungkin kalian semua tahu kayak, oh if somebody touch your private area, dikasih tau nih private area yang mana, please say no, or like you shout or whatever. It's really important, dude. Like sex offense is not something that you can take lightly. The trauma is real. Bisa tiba-tiba lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak gitu. So please don't. You can do better. Let's see the ya, to be honest gini ya. Dude, mulai besok kita kayak demo ya soal jurnalistik Indonesia gitu.
semuanya tuh kayak ngarepin likes, bukan likes, even clicks or whatever, clickbaits and like the headlines. Are you even really a journalist? Even gue aja yang blogger tuh lebih milih-milih kata loh kalau ngomong. Lu orang kerja di bidang jurnalistik, pilih itu sebagai deadline, kayak headline, clickbait lah, atau mungkin gak sih. Ada salah satu sex offender yang sampai masuk berita luar biasa di London. He's a fucked up dude. Di London dia merkosa atau bunuh ya, sexually harass hundreds of men. A really bad example for a gay person. Tapi di Indonesia apa yang keluar artikelnya? Cowok ganteng ini di London bisa menaklukkan ratusan cowok. Gue baca itu artikel, maksudnya kayak baca headline-nya. Gimana, sorry? Hah? Sex offenders tuh bilang ganteng segala macam. Gimana? Yang kemarin juga ada, sumpah kemarin juga ada barusan. Please refresh me. Aku udah mabok bang. Bukan, aku udah mabok sih. Udah tipsy banget. Tapi aku nggak ingat. Ada sex offender yang bilang kayak si ini ganteng. Kenapa lu ngebelain ini? Oh wow. Oh sorry. Aku marah banget sampai kayak jatuh semuanya. Sumpah ada. Oke, sorry banget. Ya. Karena kalau di luar itu, kalau misalkan somebody did something, itu bakalan kayak anonymous aja keluarganya. Di sini mah semuanya dibeberin. Yang anak UPH apa sih? Please enlighten me. Ya, itu cowok namanya siapa sih? Aku lupa. Sumpah, such a disgrace to Indonesia's team. Dia literally kayak perkosa ratusan cowok, kayak anjing. Wow. Nah. Nggak, kayak sedihnya tuh buat jurnalistik Indonesia, kalau misalkan any of you guys yang kerja di dunia jurnalistik, are you even proud of it, bro? Di luar tuh beneran kalau misalkan kamu mau buat satu story yang hot banget, itu tuh bisa jadi batu lonjakan, dan juga bener-bener harus di beautifully
kayak dirangkai gitu loh. Di Indonesia semuanya tai aja gitu, anjing, semuanya tai, anjing. Yang penting dapat view or whatever. Why? Chris Wu, what? Chris Wu? Oke. Aku belum tahu, aku bakal cari tahu. Oh, PH yang hamil anak orang itu anjing sih, emang aku juga sempet liat. Yang soal gay di London, sorry. Gay party. Hah. To be honest, kalau misalkan ya ditinggal di luar sih, gay party nggak bakal ada yang tangkap ya, di sini aja sih. Jadi it's a bit sad. I mean, buat semua orang yang mau pergi ke salah satu, okay, I'm not gonna say gay party. Aku belum pernah, even sex party belum pernah. Tapi kalau misalkan ada pun, ya kan berarti lu mau cuy, lu pergi with consent. Ya udah, kenapa diribetin gitu? Kalau aku sih gitu. Yang dikasih minum obat buat abort the baby. Yeah, I'm not really familiar about this case. Okay. Okay, let's talk about abortion. Aku belum pernah. Amit-amit ya. Belum pernah hamil, bun. I am pro-choice. In a way, misalnya amit-amit banget nih ya. Amit semuanya aku bakal ngomong tuh amit-amit. Amit-amit kamu punya anak-anak kamu diperkosa. Amit-amit kamu punya anak pas emang belum siapnya, bener-bener belum siap. Amit-amit kamu punya anak itu cacat, pasti cek. Atau bakal punya penyakit. I am pro-choice. It is sad buat buang, ya whatever it is. Belum pernah, tapi kayak I'm open to that. It's other people's choice, so it's their body, not yours. You have no right to say whatever you want to do with their body. That's me. Ya amit-amit sih say, amit-amit cok. When I was smoking, it's IQOS. So much better. I earned my voice back because of this. Tidur ya. Ngantuk. Tapi belum bisa tidur. What do you think about NBA married by accident? It's fine. Dari ini selalu terserah dari keluarganya. Kalau mau make it work, you do it wholeheartedly. Jangan setengah-setengah coba karena dia hamil.
gitu. Karena my dad juga nikah sama my mom udah 6 tahun pacaran sih, tapi kayak karena my mom udah hamil duluan gitu. So I have nothing against them. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, luar biasa. Wow, kamu ngomong gitu, jangan Bun. Jangan udah fiancé tapi dia hamil. Terus cowoknya bilang kayak gue belum siap. Dan mereka berantem. Mungkin, gak tau. Anyway, udah gak tau deh. Thank you so much for watching today, you guys. You guys are the best. Bye. Oh, tapi by the way tadi yang udah screenshot cowok anjing yang ngelakuin pelecehan seksual secara online, boleh DM ya. No, I will take this personally. Ya lihat my mood. Kalau misalkan my mood anjing banget, aku besok ke polisi laporin. Males banget. Sebagai korban pelecehan seksual, that is not okay. Dan sekali lagi lebih ke mau cewek kek mau cowok kek, respect aja semuanya. Kenapa sih harus kayak gitu? Emang gak bisa end. Oh, iya.